Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Tani Sulur TV, channel yang lebih spesifik membahas tentang tanaman sulur. Jika pada kesempatan sebelumnya kita membahas untuk tanaman melon, pada kesempatan kali ini kita akan membahas pengaruh buruk dari cekaman kekeringan dan pengaruh sinar matahari berlebih terhadap tanaman sulur. Mengingat untuk saat ini adalah musim kemarau. Pada musim kemarau, sinar matahari menjadi lebih intens, suhu meningkat, dan intensitas UV yang mengenai tanaman juga meningkat. Iklim yang seperti ini tentu juga akan berpengaruh terhadap pertumbuhan dari tanaman sulur. Sebagai petani yang menanam tanaman sulur, tentunya harus paham mengenai efek cekaman kekeringan serta persiapan antisipasi apa saja yang perlu dilakukan pada tanaman sulur. Berikut ini hal yang perlu dipahami dan diwaspadai ketika menghadapi cekaman kekeringan dan penyinaran sinar matahari berlebih untuk tanaman sulur. Yang pertama, pasti kebutuhan air meningkat. Pada saat musim kemarau, kebutuhan air meningkat karena laju penguapan air juga meningkat. Transpirasi merupakan laju penguapan air yang keluar dari daun tanaman. Pada saat kemarau, laju transpirasi akan sangat meningkat pesat karena pengaruh dari suhu dan intensitas penyinaran matahari yang tinggi. Apalagi tanaman sulur yang memiliki karakteristik daun lebar. Biasanya semakin lebar tanaman, maka laju transpirasi akan juga semakin meningkat. Kalau hal ini tidak diimbangi dengan kebutuhan air yang disuplai secara baik, bisa saja tanaman akan layu dan mati kekeringan. Untuk mengefisiensikan laju transpirasi pada tanaman sulur, maka bisa mengaplikasikan pupuk yang mengandung silika. Silika diketahui berperan dalam pengaturan stomata tanaman. Stomata merupakan lubang kecil di bawah daun untuk proses transpirasi. Dengan penggunaan silika, maka stomata bisa diatur agar transpirasi tanaman bisa berjalan lebih efisien. Selain hal ini, silika juga membantu mengatur tekanan osmotik di akar, sehingga bisa mengurangi laju kehilangan air akibat transpirasi berlebih pada daun untuk tanaman sulur. Kekeringan juga ada pengaruh pada nutrisi. Nutrisi hanya bisa diserap dalam bentuk ion. Apabila pemberian air kurang, maka nutrisi hanya pada di dalam tanah dan tidak bisa diserap secara baik oleh tanaman. Kebutuhan air apabila tidak diimbangi pada musim kemarau akan berpengaruh buruk pada pertumbuhan tanaman. Apalagi pada tanaman sulur diketahui sangat rakus akan kebutuhan air. Seperti yang dijelaskan tadi, hal ini karena karakteristik daun yang lebar dan banyak dari tanaman sulur itu sendiri. Selain itu, karena pertumbuhan tanaman sulur sangat cepat, maka kebutuhan air untuk metabolisme tanaman juga tinggi. Akibat dari kekurangan air bisa menghambat pertumbuhan tanaman, kerdil, dan pembuahan yang gagal. Untuk mengatasi ini, maka kebutuhan air perlu selalu disuplai. Pastikan tanah selalu dalam keadaan lembab. Apabila kurang, bisa dilakukan penyiraman. Selain penyiraman, alternatif lain yang bisa dicoba untuk memenuhi kebutuhan air adalah dengan pengelepan. Pengelepan bisa dilakukan ketika sore hari saat suhu mulai turun agar tanaman tidak kaget. Dalam pengelepan, hal yang perlu diperhatikan adalah bahwa tidak ada sumber inokulum penyebab layu pada lahan. Karena diketahui juga bahwa layu fusarium bisa menular melalui aliran air. Takutnya kalau sebelum pengelepan sudah ada tanaman yang terserang layu, kalau belum diatasi, layu bisa menyebar. Untuk yang layu fusarium bisa langsung dikocor tembaga atau mancozeb. Kemudian 1 hari selanjutnya bisa dicabut dan baru bisa dilakukan pengelepan. Akan lebih baik lagi kalau setelah dilakukan pengelepan, dilakukan pengocoran trichoderma. Alternatif lain yang lebih aman dibandingkan pengelepan adalah memberlakukan sistem irigasi tetes. Sistem ini bisa dicoba, tetapi untuk biayanya biasanya lebih mahal. Yang kedua, selain dari masalah air, untuk musim kemarau juga ada masalah dari cekaman sinar UV. Sinar UV sebenarnya bisa bermanfaat untuk tanaman jika porsinya sesuai. Sinar UV akan membantu dalam proses produksi senyawa antioksidan yang bisa membantu tanaman sulur dalam mengatasi stres oksidatif. Selain itu, sinar UV juga membantu dalam meningkatkan ketahanan tanaman sulur terhadap serangan jamur. Tetapi apabila berlebih, sinar UV bisa membahayakan tanaman sulur. Paparan sinar UVC dan paparan sinar UVB yang berlebihan dapat memiliki efek buruk pada tanaman sulur. Sinar UVC yang berlebihan sangat berbahaya dan dapat menyebabkan kerusakan langsung pada jaringan tanaman. Sedangkan sinar UVB yang berlebihan juga dapat menghambat pertumbuhan tanaman, mengganggu fotosintesis, dan menyebabkan kerusakan pada DNA tanaman. Sinar UVB yang berlebihan juga dapat merusak pigmen klorofil dalam kloroplas. Pigmen klorofil yaitu pigmen yang penting untuk proses fotosintesis. Kerusakan pada klorofil dapat menghambat kemampuan tanaman untuk menyerap energi cahaya yang diperlukan dalam proses fotosintesis. Proses fotosintesis yang terganggu tentunya juga akan berpengaruh terhadap pertumbuhan, bahkan bisa menyebabkan tanaman
tanaman kerdil. Untuk mengatasi ini, maka aplikasi pupuk silika secara foliar daun atau spray bisa dilakukan. Silika mampu membentuk lapisan pelindung pada permukaan daun yang dapat mengurangi penetrasi sinar UV dan meminimalkan kerusakan pada jaringan. Silika juga memiliki sifat antioksidan yang dapat membantu mengurangi stres oksidatif yang disebabkan oleh sinar UV berlebih. Hal menarik lainnya, silika juga bisa memperkuat jaringan tanaman sehingga tanaman akan lebih kuat menghadapi kemarau. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Sebelum kami akhiri, kami akan mencoba menyimpulkan apa yang telah kita bahas bersama pada kesempatan kali ini. Pada musim kemarau, suplai kebutuhan air untuk tanaman sulur harus selalu terpenuhi. Tanaman sulur memiliki daun dengan karakteristik lebar dan sangat rawan mengalami overtranspirasi. Kelebihan transpirasi akan menyebabkan tanaman layu jika tidak diimbangi dengan pemberian air yang cukup. Dari segi nutrisi, bisa mengaplikasikan silika untuk mengefisiensikan proses transpirasi. Kemudian dari segi kebutuhan air, bisa dilakukan penyiraman, pengelapan, dan pemberlakuan sistem irigasi tetes. Selain kebutuhan air yang meningkat, dari segi penyinaran UV juga perlu diperhatikan. Sinar UV yang berlebih dapat menghambat pertumbuhan tanaman, mengganggu fotosintesis, dan menyebabkan kerusakan DNA tanaman. Untuk meminimalisirkan cekaman sinar UV yang tinggi, bisa melakukan penyempraian pupuk yang mengandung silika. Kandungan silika dapat membentuk lapisan pelindung untuk mencegah penetrasi sinar UV berlebih, serta meminimalisirkan tanaman dari stres oksidatif. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Semoga video ini bermanfaat. Apabila video ini bermanfaat, jangan lupa klik like, comment, share, dan subscribe untuk tidak ketinggalan info terbaru dari channel kami. Terima kasih. Salam Tani Seluruh Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.